Sahabat Tiras, pagi ini Bang Er mau berbagi pengalaman atau memberi sedikit tips bagaimana cara menanam keladi dan bagaimana cara merawatnya supaya keladinya tumbuh subur dan warnanya keluar ya sahabat Tiras. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja setia stay tune di Tiras Garden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Bang Er di channelnya Tiras Garden, channel yang membahas seputar tanaman. Bagaimana kabarnya sahabat Tiras? Mudah-mudahan aja sehat-sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini pagi yang cukup dingin ya, karena matahari di tempat Bang Er belum memunculkan sinarnya. Tapi kita harus tetap semangat. Semangat 45. Bang Er tetap akan berbagi pengalaman bagaimana cara menanam yang baik, merawat yang baik tanaman kaladium ya. Tapi sebelumnya Bang Er seperti biasa mau minta upah, minta buruh. Mohon di subscribe dulu ya sahabat Tiras ya, please deh. Di like dan di komen ya, karena komen itu akan mempererat kita ya, memperpanjang memperpanjang tali silaturahmi. Dan bagi sahabat Tiras yang sudah subscribe, sering komen, Bang Er ucapkan hatur nuhun pisannya. Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan sahabat Tiras semua, amin ya rabbal alamin. Sahabat Tiras, langsung aja ke pokok pembahasannya. Nih Bang Er punya macam-macam kaladium ya. Kemarin habis jalan-jalan dari rumah temen ya. Kalau di Cianjur itu Cianjur Selatan, dari daerah Campaka, dan Bang Er mendapatkan oleh-oleh seperti ini. Jadi sekalian aja sama Bang Er dibikin konten berbagi pengalaman cara menanam yang benar ala Bang Er. Nih cantik ya sahabat Tiras ya. Bang Er justru ini yang paling suka ya, cantik ya enggak? Oke, begini ya sahabat Tiras, benar kalau menurut Bang Er ini tanaman keladi ini adalah tanaman liar ya, yang gampang sekali tumbuhnya. Tapi kalau tetap tidak dirawat, si keladi ini kalau menurut Bang Er tidak akan memunculkan keindahannya. Terus gimana cara merawatnya Bang Er? Nah, cara merawatnya yang pertama itu tentunya di cara penanaman yang paling awal sekali ya. Itu semua tanaman, semua jenis tanaman itu berawal dari cara menanam dan menggunakan media tanam dan pot. Itu awalnya. Karena apa? Karena itu kalau di bangunan itu merupakan satu pondasi ya. Jadi kalau pondasinya sudah benar, mau dibikin berapa tingkat juga, nah tidak akan jadi masalah. Sama dengan apa namanya, dengan tanaman juga, kalau sudah ditanam dengan benar, terus menggunakan bahan yang benar, insya Allah dia juga akan tumbuh dengan sempurna dan akan enak dipandang ya sahabat Tiras ya. Nah yang pertama Bang Er udah siapkan ini media tanam seperti biasa ya. Media tanam Bang Er ini terdiri dari kotoran hewan dan sekam bakar. Karena apa? Karena dengan dua media ini sahabat Tiras ya, semua unsur sudah ada ya. Unsur untuk supaya tanahnya gembur ada dengan sekam bakarnya. Terus unsur supaya tanamannya sehat, yang banyak mengandung nutrisi, ada dengan kotoran hewannya. Karena kotoran hewan ini banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tapi kalau untuk pemupukan itu hanya sekedar tambahan. Ketika unsur hara ini habis diserap tanamannya, maka datanglah pupuk buatan. Oke sahabat Tiras. Nah
Ini yang pertama kita akan mempergunakan pot. Yang direkomendasikan potnya sama Bang Er ini yang ada kakinya seperti ini ya sahabat tiras ya. Ini yang benar ini ya pot ya. Jadi airnya nanti tidak tertahan ya kalau disimpan di keramik. Oke, kita mulai aja ya. Bagaimana cara menanamnya? Nih yang ini ya. Kalau yang ini kalau kita simpan di sini, kayaknya ini potnya kegedean. Kita cari dulu potnya yang seimbang ya. Nah, sahabat tiras, kalau ini ya potnya kecil kan nih. Jadi kita memulai dengan pot yang paling kecil. Karena apa? Karena kalau kebesaran nanti akarnya yang kemana-mana. Dan ingat, kalau awal kita kasih sedikit aja media tanamnya nih. Lalu kita masukin tanamannya. Dan ingat sahabat tiras, masukin media berikutnya. Jangan terlampau penuh ya. Nah ini kenapa nanti ya jadi begini Bang Er? Biar nanti pakai ini aja. Kalau orang Sunda bilang pakai ajir ya, pakai tonggak aja ya, ditopang ya, ditopang. Nanti kita topang dulu sampai nanti akarnya sudah kokoh, sudah kuat ya sahabat tiras ya. Nih, jadi diisi segini aja, setengahnya aja sahabat tiras ya. Dan gak usah ditekan-tekan, cukup diketruk-ketruk aja ya sahabat tiras ya. Nah, kenapa Bang Er menanamnya seperti demikian? Karena supaya media tanamnya itu mudah ditembus sama calon-calon tunas. Oke sahabat tiras, akhirnya selesai sudah cara menanam yang benar menurut Bang Er. Dan langkah terakhir adalah penyiraman dengan menggunakan B1. Ini B1 nya ya sahabat tiras, kita gunakan 2 tablet ya untuk 1 ember kecil ya, 3/4. Oke, kita siapkan ember kecilnya. Kita ambil 2 tablet, kita masukin, terus dikocek ya biar larut ya sahabat tiras ya. Nah, setelah larut baru kita siramkan. Noh, lihat ya. Jadi kan memadat ya kalau sudah disiram ya sahabat tiras ya. Nanti kalau dia tumbuh, kita kasih lagi media tanam yang baru. Nah, setelah beres kita siram dengan menggunakan B1 nya, baru kita simpan ya bunda ya di tempat yang teduh. Nih, teduh kan. Setelah itu perawatan berikutnya, jangan terlampau sering disiram ya. Soalnya kalau kita sering menyiram ini kan umbi. Kalau medianya becek, otomatis umbinya nanti busuk ya sahabat tiras ya. Nah, 1 minggu kemudian kita siram lagi menggunakan B1 ya. Setelah 2 minggu baru kita menggunakan pupuk NPK secara dikocor ya. Pengaplikasiannya sudah ada di video Bang Er sebelumnya ya sahabat tiras ya. Nah, setelah itu baru kita perkenalkan dengan sinar matahari ya, sinar matahari pagi ya sahabat tiras ya, biar warnanya keluar ya. Kalau tidak terkena sinar matahari sama sekali pasti warnanya kusam, tidak akan cerah ya. Minggu kedua tadi kita pupuk dengan NPK 16 cara dikocor. Minggu ketiganya kita pupuk dengan ganda silde. Minggu keempat
kembali kita menggunakan NPK 1616 cara dikocor, dan minggu kelima kita menggunakan kembali ganda silde, dan begitu seterusnya untuk perawatan kaladium supaya warnanya cerah, tumbuh subur dan rimbun. Oke sahabat tiras, begitu aja ya tip dari Bang Er cara menanam kaladium dan cara merawatnya. Mudah-mudahan aja video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di subscribe. Akhir kata Bang Er ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, bye bye. Kita akan ketemu di video berikutnya.